Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan hari ini Pak Sri Dada? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Sedang panen apa ini di tempatnya Pak Sri Dada? Ya, karena musim bawang. Oh, bawang ya. Ya. Bawang ini. Ini mohon maaf Pak Sri Dada, ini terkait dengan apa yang akan kita diskusikan di kesempatan pagi hari ini. Kan ada 3 tema, ada yang mendengarkan aktif, ada pertanyaan yang berbobot, kemudian memperdayakan coach ya. Nah, ini yang akan Pak Sri Dada kembangkan itu yang kompetensi yang mana Pak? Kalau saya merasa masih kekurangan pada pertanyaan yang berbobot Pak. Itu yang pertanyaan yang berbobot ya, yang ya. Menurut Pak Sri Dada inginkan itu yang seperti apa Pak? Yang ingin kan ya, berarti pertanyaan itu bisa mengenai coach C ya, terus artinya apa ya, refleksinya bisa sesuai dengan harapan gitu. Oh begitu nih. Nah nanti ketika Pak Sri Dada melakukan push kepada melakukan kegiatan supervisi, bagian penting mana yang harus saya amati dari aktivitas Pak Sri Dada dalam pertanyaan berbobot ini? Berarti ya menjurus pada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan coach sih, kira-kira berbobot enggak gitu. Berarti pas Pak Sri Dada nanti mengungkapkan pertanyaan, itu yang menjadi poin inti pengamatan yang saya lakukan nih. Gitu Pak. Siap nih. Monggo nanti saya dianggap tidak ada, Pak Sri Dada bisa melakukan coach pada coach. Silakan. Selamat siang Bu Nimas. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Sri Dada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nimas, ini dari mana nggih? Saya Cilacap Pak. Cilacap ya. Seperti mengajar ya. Gimana Bu? Mengajarnya Bu? Iya Cilacap Pak. Saya kebetulan Cilacapnya itu sebelah paling timur Pak, di Nusa Wungu Pak, SMK Nusa Wungu. Ini memang Cilacap paling timur, iya, batas dengan Kebumen. Berarti masih banyak bahasanya yang ngapak-ngapak berarti ya. Oh masih Pak, masih. Orang ngapak, orang kepenak, iya. Sehat Bu hari ini keadaannya? Iya Pak. Alhamdulillah. Gimana dengan Pak Sri Dada? Alhamdulillah, Bu. Ini Bu, ya ini kita ngobrol bareng. Karena ini kita pengen mengetahui Bu, apa yang masih menjadi keinginan dari Bu Nimas selama ini di dalam dunia pendidikan. Ini kalau kami di SMK, karena kebetulan kalau ANBK atau AKM ini kan sudah mulai persiapan ya Pak. Kebetulan kami sudah menyiapkan diri, bahkan sudah simulasi 1, dan dinilai rapor pendidikan tahun kemarin itu nilai numerasi literasi kita merah, masih merah, dan kami kan ingin meningkatkan nilai numerasi dan literasi, dan kami seperti tahun sebelumnya kami melakukan pembekalan kepada anak-anak yang menjadi sampling. Kalau tahun kemarin ada 100 anak, ternyata tahun ini hanya 50 anak yang menjadi sampling. Tetapi dari 50 anak itu ketika pembekalan itu kadang tidak lengkap Pak. Jadi ada yang tidak hadir, terutama ini ketika hari Jumat Pak.
karena kebetulan jadwalnya itu selalu di kalau hari Senin sampai Rabu masih aman Pak, karena dilaksanakan di 3 jam terakhir dari pelajaran, jadi siswa memang belum pulang, yaitu dimulai dari jam 1 sampai jam 1. Tetapi kalau Jumat karena anak ulang dimulainya itu jam iya Pak, kan ini sempat lost connect ya. Jadi berangkat satunya itu ternyata anak tidak lengkap Pak, banyak anak yang tidak hadir. Nah, saya pengennya di sekolah kami itu nanti ketika hari bisa mengikuti pembekalan ini dengan baik, karena kan ini memang dibutuhkan sekali untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam nantinya, terutama adalah mengerjakan soal-soal literasi numerasi pada saat pelaksanaan ANBK. Itu Pak Sriwidadha. Dari informasi dari Bu Mas bahwa tadi dalam menghadapi ANBK yang dulunya adalah sampingnya 100, sekarang adalah hanya 50. Iya Pak. Kemudian juga tadi ya, bahwa pelaksanaannya adalah Rabu, Kamis, Jumat. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Selasa, ya Pak. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, untuk tambahannya. Dimana untuk hari Selasa, Rabu, Kamis itu hadir semua ya, artinya ya. 100%. Tapi dari pas hari Jumat itu ternyata yang hadir itu tidak 100%. Betul Pak. Ya, yang keinginan Bu Nimas ini anak bisa hadir sepenuhnya pada jam-jam itu tadi pembekalan ya. Iya Pak. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Bu Nimas ya, untuk memaksimalkan anak agar bisa hadir 100% Bu? Ya, kalau kemarin kami sudah berkoordinasi dengan tim, terutama ini adalah tim di tim kurikulum, juga dari tim pengampu mata pelajaran. Yang tidak hadir itu nanti mau kita lakukan pembinaan ya, karena kalau sekarang menghukum kan tidak boleh. Jadi paling tidak melakukan pembinaan, terutama pemanggilan anak-anak tersebut yang kemarin hari Jumat tidak hadir karena kesempatannya kan di hari Senin ini untuk melakukan pembinaan, memanggil mereka Pak dari siswa yang tidak hadir, begitu. Berarti bagus sekali Bu, artinya Bu Nimas sudah berupaya ya, untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkoordinasi dengan Wakak Kurikulum ya, dengan memanggil anak-anak yang kemarin pada hari Jumat tidak bisa hadir ya. Ya Pak. Itu artinya suatu langkah yang luar biasa ya. Bagaimana hasil yang didapat Bu setelah itu anak-anak dipanggil oleh Wakak Kurikulum sama Bu Nimas? Ini belum Pak, itu kan hari Jumat kemarin, rencananya hari ini ya. Kebetulan hari ini saya belum ngecek lagi apakah itu sudah dilakukan atau belum, begitu ya. Saya belum cek lagi kepada PPPK atau mungkin guru pengampu atau mungkin dari wali kelas. Kalau kemarin saya menyampaikan sih nanti minta tolong kepada tim di kurikulum dan PPPK untuk melakukan pembinaan. Cuma ini karena saya masih di pelatihan ini, saya belum sempat cek apakah itu sudah dilakukan atau belum gitu Pak. Kan hari ini masih ada waktu sampai 3:30 Pak, nanti istirahat insya Allah saya cek. Berarti rencana selanjutnya yang Ibu Nimas lakukan bagaimana Bu? Karena ini dengan Bu Nimas sekarang
situasinya lagi mengikuti PGTP ya, yang tadinya direncanakan hari Senin ya, karena belum ada halangan. Ini bagaimana langkah selanjutnya Bu yang akan Ibu ambil untuk mengatasi hal tersebut? Ya, langkah selanjutnya nanti jeda istirahat saya akan mencoba menghubungi pihak-pihak yang nanti akan dimintai tolong untuk memanggil, dalam hal ini BPPK, kemudian tim di kurikulum yang bertanggung jawab tentang tambahan jam, kemudian nanti kita memantau ulang di Jumat berikutnya atau itu dan saya juga perlu berkoordinasi Pak, berkoordinasi dengan teman-teman pengampu dan juga Bapak Ibu guru yang lain yang terkait pelaksana di tambahan jam, apakah ini perlu tidak digeser waktunya sehingga mengurangi kerentanan siswa tidak masuk, karena untuk hari Jumat kan kebetulan baru dilaksanakan sekali dan hasilnya memang kurang memuaskan. Jadi kalau memang nanti dari hasil pembinaan kita mendapatkan masukan, karena kalau pulang barangkali mau berangkat lagi kan juga butuh waktu, mungkin sudah ngantuk dan sebagainya. Kalau memang itu diperlukan tidak di setelah Jumatan atau setelah pulang, ya nanti kami akan berada di tim kurikulum untuk mereka melaksanakan tambahan jam pada saat. Mohon maaf, diulang Bu, ini sinyalnya tadi. Baik. Iya betul Pak, ini sinyalnya juga agak repot di saya. Tadi malah sempat keluar. Iya, jadi ini Pak, nanti jeda istirahat insya Allah akan saya cek sudah dilakukan pemanggilan atau belum. Jika belum, nanti saya akan minta tolong kepada teman-teman di BPPK dan di bagian yang mengurusi pembekalan ini untuk bisa berkoordinasi dengan siswa, pembinaan, mencari tahu kenapa mereka dan sebagainya, sambil kita menampung alasan mereka ataupun ide-ide mereka agar nanti hari Jumat bisa mengikuti pelajaran kembali jam tambahan ini. Kemudian yang kedua, jika ternyata nanti dirasa tambahan jam setelah Jumatan itu kok merepotkan, siswa repot karena harus balik lagi ke sekolah karena butuh waktu, dan itu kan jam-jam memang jam-jam istirahat, mungkin malas dan lain sebagainya, nanti kita akan berbeda. Bisa didengar ya Pak Sriwijaya? Ya, makasih Bu, luar biasa. Artinya sudah ada rencana langkah-langkah ya. Jadi yang pertama, apabila ya kita sudah berkoordinasi, yaitu kira-kira bisa dilaksanakan hari Jumat, ya maka akan dilaksanakan. Kalau ya, bisa digeser ya Pak, digeser hari. Ya. Rencana yang menurut Bu Nimas langkah yang terbaik, yang terbaik, yang bagaimana Bu? Nih. Menurut saya ya nanti saya menunggu hasil hari ini, karena saya juga waktunya kan terbatas untuk bertemu dengan tim yang lain, karena kebetulan saya juga masuk di tim itu. Kalau waktunya memang nanti memungkinkan untuk digeser, saya nanti akan berkoordinasi dengan guru-gurunya, apakah guru-gurunya memang ada jeda waktu di hari itu, ada yang jadwalnya kosong kemudian bisa memberikan tambahan jam pada saat berlangsung jam pelajaran lain gitu Pak. Jadi itu yang akan saya lakukan. Insya Allah dalam hari ini semoga aja nanti bisa clear Pak, karena saya memang belum cek lagi untuk hari ini. Berarti kapan waktunya Mbak berarti itu ya Bu? Berarti iya nanti saya usahakan hari ini, kemudian kalau kebetulan hari ini ternyata belum clear, besok anak-anak kan berangkat sesuai jadwal. Kalau hari Selasa alhamdulillah selama ini kan lancar, nanti saya akan minta bantuan guru pengampu, akan dibagi dalam 2 kelas. Kalau nanti guru pengampu kita minta bantuan untuk berkomunikasi dengan siswa terkait dengan jadwal yang dilaksanakan pada hari Jumat, bagaimana baiknya biar kami guru juga enak melakukan pendampingan, siswa juga merasa nyaman mengikuti pembekalan begitu Pak. Terima kasih Bu atas masukan dari Bu Mas ya. Nah, jadi
dari diskusi yang kita lakukan hari ini Bu ya, terima kasih berarti Bunda sudah memberi masukan yang sangat banyak. Nah, kira-kira kesimpulan yang diambil bagaimana Bu dari Bu Nimas ya? Sinyalnya terputus. Ya Pak, terima kasih kepada Pak Sri Widodo ini. Dari kesimpulan saya hari ini untuk berdiskusi. Oh, terputus lagi ya Pak? Masih bisa terdengar ya Pak? Masih ada. Halo Pak Sri Widodo. Ya, saya hari ini Pak, terima kasih saya sudah dibantu dengan ngobrol dengan Pak Sri Widodo. Jadi saya punya langkah konkret yang akan saya lakukan mulai hari ini, sehingga ke depan saya berharap kehadiran siswa melaksanakan tambahan jam itu bisa full 100%. Kemudian dari langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan, terima kasih juga ini, sehingga saya punya ide bagaimana nanti saya pengembangan lebih lanjut terkait aksi real untuk melaksanakan jam tambahan yang hari Jumat, apakah di jamnya atau digeser waktunya begitu Pak, untuk mengatasi permasalahan yang tadi saya risaukan itu. Ya, terima kasih Bu Nimas ya, berarti luar biasa langkah yang diambil ya, berarti artinya ya untuk mengatasi hal itu Bu Nimas sudah melakukan langkah luar biasa. Yang pertama ya, kemungkinan ya bisa kalau memungkinkan hari Jumat dilaksanakan, kalau tidak ya digeser hari yang kira-kira bisa lancar semuanya. Terima kasih Bu Nimas atas ya, terima kasih kembali Pak diskusinya. Semua salam untuk keluarga, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga juga Pak Sri Widodo. Halo Pak Sri Widodo. Halo Mbak Sigit. Gimana Pak Sri Widodo setelah melakukan kegiatan hari ini, apa yang Pak Sri Widodo bisa nilai dari performan atau tampil yang tadi disampaikan terkait dengan pertanyaan berbobot? Ya kalau perasaan saya ya masih gimana ya Pak, ini masih kurang ini. Kadang mencari inspirasi untuk menanyakan sesuatu itu masih gimana ya, masih ngambang gitu. Saya mau yang saya tanyakan yang bagaimana caranya mengungkapkan masalah gitu. Mengapa Pak Sri Widodo punya pandangan seperti itu Pak? Kok masih banyak kekurangan ketika melakukan pertanyaan yang berbobot menurut pengamatan atau penilaian Pak Sri Widodo sendiri? Nah ya, jadi artinya gimana ya? Ini hanya perasaan apa bagaimana? Kalau saya perasaannya itu. Jadi walaupun mungkin hasilnya juga mengalir ya, tapi untuk menasihatkan itu kadang butuh pemikiran yang lama gitu loh. Itu menurut penilaiannya Pak Sri Widodo sendiri. Tapi boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sri Widodo. Menurut pengamatan saya, apa yang sudah dilakukan Pak Sri Widodo itu sudah luar biasa. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan kepada Kosi itu sudah sangat berbobot Pak. Juga menjaga kemitraan dengan Kosi juga sudah terlaksana. Alur Tirta yang menjadi panduan dalam kegiatan coaching itu sudah terlaksana. Pak Widodo sudah mampu mengarahkan tujuan apa yang akan dicapai, kemudian melakukan berbagai identifikasi permasalahan dari yang dialami oleh Kosi itu sangat tuntas Pak. Sehingga pertanyaan yang muncul di saat Kosi itu sudah bagus. Kemudian ketika melakukan
rancang aksi atau rencana aksinya, Pak Sriwidada juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sangat tajam. Ini terbukti dari pertanyaan yang muncul, ada langkah-langkah apa yang akan dilakukan kepada Koci ketika melakukan kegiatan, upaya apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan. Itu merupakan tahapan dari pertanyaan yang sangat berbobot menurut penilaian kami. Kemudian juga mampu mengajak Koci mengkonklusikan diskusi saat itu, juga menanyakan apa yang sudah dirasakan oleh lawan diskusi ketika di akhir kegiatan. Ini pengamatan, hasil pengamatan saya. Jadi apa yang tadi dinilai sendiri oleh Pak Sriwidada menurut saya sudah sangat luar biasa, Pak. Jadi tetap semangat. Nah, dari yang sudah Pak Sriwidada rasakan dari kegiatan coaching kesempatan hari ini, apa yang akan Pak Sriwidada kemudian lakukan? Kita merefleksi diri bahwa bahwa kita masih banyak kekurangan ya, jadi ya berarti perlu banyak belajar, banyak latihan, ataupun dia belajar dan latihan untuk mengembangkan diri. Boleh kami konfirmasi latihan seperti apa yang akan Pak Sriwidada lakukan sehingga mampu meningkatkan pertanyaan berbobot yang diinginkan oleh Pak Sriwidada? Latihan dengan teman guru, rekan guru ya, ataupun dengan anak peserta didik ya, artinya kita bisa banyak mengasah diri tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Boleh diinformasikan pada saya bagaimana situasi di sekolah Bapak sehingga bisa dijadikan sebagai ajang partner untuk melakukan latihan ini, Pak Sriwidada? Kalau yang pernah jadi instruktur belum ada, Pak. Jadi ya mungkin ya karena kekurangan kurang berlatih ya, jadi kurang berlatih. Kalau dengan instruktur ya mungkin ya kita menanyakan dengan instruktur ya, ataupun belajar melihat dari video. Kalau dengan di sekolah sendiri ya paling kita banyak berlatihnya tentang pertanyaan-pertanyaan. Ya. Baik Pak Sriwidada, terkait dengan mungkin adakah langkah yang akan dilakukan Pak Sriwidada dalam rangka meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot ini dari stakeholder yang lain yang ada di sekitarnya Pak Sriwidada? Kalau dari sekitar kayaknya belum ada. Sekitar paling misalnya dari itu tadi, dari belajar dari video ataupun menanyakan dengan instruktur ya. Kalau dengan sekitar kita belum ada yang pernah jadi instruktur dari instruktur itu belum ada instruktur tentang coaching gitu. Dukungan apa yang ingin diperoleh oleh Pak Sriwidada untuk mewujudkan kompetensi pertanyaan berbobot ini dari lingkungan Pak Sriwidada? Dukungan dari sekitar. Dan sekitar ya berarti gimana ya, motivasi dan ya tadi cari kalau ada ya partner untuk bercoaching gitu. Langkah-langkah yang sangat luar biasa yang akan ditempuh oleh Pak Sriwidada, ada mencari dukungan dari lingkungan sekitar, kemudian berlatih dengan anak-anak dan melihat video tentang bagaimana coaching yang baik yang akan mudah-mudahan ini nanti bisa mewujudkan apa yang akan dilakukan menjadi impiannya Pak Sriwidada, yaitu meningkatkan kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Kira-kira kapan ini Pak langkah-langkah yang sudah dirumuskan itu akan segera diwujudkan? Ya kita
bisa secepatnya Bapak, cepatnya kalau nanti ketemu sama guru-guru dan anak-anak sekolah. Mungkin bisa didetailkan lagi secepatnya itu seperti apa? Artinya secepatnya ya kalau kita sudah aktif, karena sekarang kondisi saya lagi perawatan di rumah ya, mungkin ya minggu depan ini setelah PSBB berlangsung ini kita bisa berjalan normal ya. Gitu. Oh Pak, sekarang Pak Sri Dada mudah-mudahan sakitnya segera dipulihkan sehingga minggu depan sudah bisa melakukan action dari rencana yang sudah dibuat tadi nggih, Bapak. Iya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, sukses untuk Pak Sri Widada. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.